Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Demikian Rasulullah SAW setiap pagi hari selalu menyapa sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semua dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kehadiran putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM kita Bapak Haji Ruslan Lubis beserta seluruh jajaran kepengurusannya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, alhamdulillah banyak yang datang. Kenapa? Karena pagi hari ini spesial, spesial tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang mana kita ketahui bersama bahwa hari inilah dikenang sebagai hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, karena gilirannya kita ajak keluarga kita. Saya ajak istri saya sama putri saya. Ayo bangun. Kenapa? Ini hari spesial. Dalam rangka apa? Mencintai Rasulullah SAW. Baik para jamaah sholat subuh, jamaah majelis ilmi, tabligh akbar, Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Al-Ikhlas, Komplek Garuda, Cipondo, Tangerang, Banten, Indonesia. Nah, kita bukan Yaman tapi di Indonesia. Baik, para jemaah sekalian, sebagaimana bahwa saya punya channel di YouTube Majelis Studi Dakwah Terapan, nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Ada dua program yang sedang kami jalankan. Yang pertama, saya sedang mendirikan pesantren virtual. Jadi pesantren di alam gaib, di dunia maya. Ngajinya pakai Zoom, pondok sholat, mengevaluasi sholat dari semua sisi, baik sholat secara zahir maupun sholat secara batin. Jadi jangan hanya zahir yang sholat, batin yang sholat. Nah, ada 3 tingkatan. Tingkat dasar udah selesai, itu SD-nya. Sekarang kita masuk tingkat lanjutan, SMP-nya. Setelah itu nanti baru tingkat pemantapan. Ngajinya setiap Sabtu malam Ahad jam 8 sampai setengah 10 malam, dan itu free, gratis. Ustadz, di HP saya kok nggak bisa dibuka ya? Karena nggak ada paketnya, nggak ada WiFi-nya. Nah, silakan Sabtu pagi saya share kepada beberapa jamaah di masjid kita ini. Nah, silakan nanti diteruskan insyaallah. Yang kedua, menyelenggarakan haji khusus, visa haji
resmi, langsung berangkat tahun 2025. Nama travelnya Asia Tour. Dan saya sudah sejak awal jadi pembimbing haji dan umroh di Asia Tour. Dan saya sudah mengikuti pelatihan, ya, sertifikasi. Dan saya sudah punya sertifikasinya asli. Andai kata digugat, saya tunjukkan ini aslinya. Nah, begitu. Silakan, mungkin ada saudara, tetangga, family yang mau berangkat haji langsung tanpa antri, boleh hubungin saya. Kita ke kantor dulu, lihat dulu kantornya ada enggak. Insya Allah aman dan amanah. Udah, itu bukan promosi, cuman ngasih tahu aja. Ya, cuman ngasih tahu, mana tahu perlu. Yuk, kita luruskan dulu niat kita. Jangan salah niat Bapak Ibu datang ke sini. Saya capek-capek dari Ciputat ke sini, salah niat saya 0. Bapak Ibu pun kalau datang ke sini salah niatnya juga 0. Kenapa rajin ke masjid? Iya dong, saya kan pengurus. Apa kata orang kalau nggak ke masjid? Nah, itu 0. Tak jadi pengurus, tak nampak lagi dia. Jadi ustadz pun kenapa ceramah? Oh iya dong, saya ceramahkan maju tak gentar, tergantung yang bayar, wani piro sampean. Nah, itu 0. Yang benar bagaimana Ustaz? Ini yang benar. Nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menuntut ilmu, mencari ridho Allah. Itu yang benar. Kalau ustadznya ini niatnya, nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu, mencari ridho Allah. Baru benar dia, baru dapat pahala dia, dapat ridho dari Allah. Kalau enggak. Ayo, luruskan niat. Masih bisa. Tafakkur sejenak. Nah, begitu caranya. Enggak usah dibaca, dalam kolbu aja. Kalau niat kita benar dan kita istiqomah, Allah kasih hadiah. Nih hadiahnya. Gak pernah Bapak Ibu melihat pelang begini jalan raya, gak ada. Kecuali di Masjid Al-Ikhlas. Jadi barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Tuh hadiahnya itu. Bukan tujuannya itu, tapi hadiah. Nih hadiah, kata Allah. Nah, makanya istiqomahlah kita thalabul ilmi, baik secara offline begini maupun secara online tadi. Ustadznya kita kenal, bisa nanya seenaknya, kita sebebasnya nanya. Kalau tak kenal ustadznya susah nanyanya. Ayo istiqomahin. Suami ngaji, istri ngaji, anak-anak ngaji, masuk surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nah, masuk kita kepada kajian kita. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 September 2024. Ini hari ini. Oke, baik. Berita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu jauh sebelum beliau dilahirkan. Jadi udah viral itu akan kelahiran Rasulullah. Masa kita sebagai umatnya enggak mau mengenang, gampang mengatakan, oh bid'ah loh, jangan begitu dulu dong mas bro. Orang kitab-kitab terdahulu aja mengenang, mereka udah tahu duluan orang itu. Apa dalilnya Ustaz? Nih dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat
qalu hadza sihrum mubin. Artinya apa? Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang sesudahku nanti, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang ke tengah-tengah mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pertama, bahwa Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel, tidak termasuk orang Indonesia. Kalau ada orang Indonesia yang bernabikan Nabi Isa, itu enggak diterima. Karena hanya untuk Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Itu satu. Yang kedua, Nabi Isa menyatakan bahwa diutus itu untuk membenarkan kitab Taurat dan menyampaikan kitab Injil. Yang ketiga, Nabi Isa diutus memberi kabar gembira kepada Bani Israel bahwa akan datang Nabi setelah aku nanti, akan lahir Nabi setelah aku nanti, namanya Ahmad. Ustadz, kok jadi Muhammad? Nih, perhatikan. Jadi sebelum Nabi lahir sudah disebutkan namanya Ahmad dalam Taurat dan Injil. Nah, menurut para alim ulama kekhususan, Ahmad ini adalah nama ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam ruh. Adapun Muhammad itu adalah nama yang diberikan oleh kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nama jasmani. Ini kekhususan ya. Kalau mau tahu lebih lanjut, ngaji khusus. Setiap kita punya nama jasmani dan setiap kita punya nama ruhani. Masalahnya ketika di alam kubur dipanggil nama rohani kita, tak nyaut kita. Kenapa? Selama hidup tak kenal kita. Memang begitu Pak, ini buktinya. Jadi kalau orang nanya, kok Ahmad jadi Muhammad? Gimana jawabnya? Ini penting ini. Gimana tahunya Ustadz? Ngaji. Kalau ngaji tak tahu, nggak tahu kalau nggak ngaji. Ketika Nabi Muhammad itu datang dengan bawa bukti yang nyata, bawa Quran, apa kata mereka? Itu sihir. Itu sihir itu kata mereka. Nah, kemudian Allah terangkan lagi, bahkan mereka orang Yahudi Nasrani itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu anak mereka itu ada tanda fisiknya di sini, orangnya karakternya begini. Tahu, tapi tentang Nabi yang akan lahir mereka lebih tahu lagi ciri-cirinya. Karena disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, diterangkan oleh Nabi Musa alaihissalam, sampai ciri-ciri akan datangnya. Kan kita pernah dengar itu seorang pendeta, begitu Rasulullah masih remaja dibawa oleh kakeknya, oleh pamannya untuk berniaga ke negeri Sam. Tiba-tiba pendeta ini dari tempat rumahnya yang tinggi di loteng itu, ditengoknya kok awan itu berjalan-jalan itu awan. Berhenti. Rupanya ada satu rombongan kafilah pedagang. Berhenti, jalan lagi, jalan dia, dinaungin itu, rombongan itu. Maka pendeta ini bilang, coba kau cari tahu dulu, ada apa di situ. Lapor, Tuhan, ternyata itu rombongan pedagang. Dari mana? Dari Mekah. Dari Mekah, merinding ini pendeta ini. Kalau begitu undang dia ke tempat kita ini, biar kita jamu dia. Makan ayam goreng, makan pecel lele. Itu. Begitu sampai masuk.
Udah masuk, diperhatikan sama pendeta ini. Kayaknya belum ada yang masuk ini. Udah semua ini Tuan, katanya. Belum. Memang ada sih. Siapa? Ini anak muda, remaja. Biarin dia sana jaga dagangan. Nggak boleh makan kalau dia belum masuk. Begitu. Kalau dia belum masuk nggak boleh makan. Kata Abu Thalib ini, udah panggil kemari Muhammad itu panggil. Masuk. Masuk silakan. Salaman, udah makan, semua makan. Selesai makan, Pak Abu Thalib, boleh nggak aku sebentar minta waktu? Ada apa itu? Aku mau ngomong dulu anak muda itu. Siapa itu? Itu ponakan saya. Boleh nggak? Sebentar aja, kami 4 mata ngomong. Silakan. Dipanggil ke kamar khusus. Nama kamu siapa, nak? Nama saya Muhammad. Bergetar ini si pendeta ini. Merinding saya. Kalau cerita saya merinding. Bergetar dia. Muhammad. Ya. Inilah ini. Pasti ini Nabi yang terakhir. Yang kubaca dalam kitab Taurat dan Injil. Yang asli. Nama kamu Muhammad. Ya. Tengok ciri-cirinya. Awan udah ada. Kamu diasuh oleh siapa itu? Itu paman saya. Ayah ibumu mana? Ayah saya udah meninggal waktu aku dalam kandungan. Ibu kamu meninggal waktu itu umurku 6 tahun. Kakek kamu sudah meninggal waktu aku umur 8 tahun. Betul ini. Kata si pendeta menangis dia betul. Kenapa? Disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Ya Allah ya Rabb. Boleh aku minta terakhir sama kau? Apa itu Tuan? Tolong buka punggung belakang. Untuk apa? Bukalah. Baik. Dibuka Pak. Nampak cap kenabian Pak. Dipeluk. Dicium. Kau Nabi terakhir. Majab. Kalau kita membaca sejarah-sejarah Rasulullah menangis Pak. Bu. Keluar. Dilihat berlinang air mata pendeta ini. Pamannya heran. Ada apa Tuan? Sini sebentar. Masuk. Tuan Abu Thalib. Betul itu ponakan bukan? Betul. Bawa pulang. Jangan terus kesal. Kenapa? Dia Nabi terakhir. Kalau Yahudi Nasrani tahu dibunuh dia. Bawa pulang. Nggak jadi kesal. Sebisanya itu dijual di situ. Itulah Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, tidak tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah, dipertanyakan keimanan kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang telah kami berikan kitab kepada mereka, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad sebagai nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka betul-betul sadar. Jadi begini. Ada pertanyaan Ustaz. Orang Yahudi Nasrani ini kan tinggalnya di Palestina, di Israel. Kok ada di Mekah, di Madinah Ustaz? Nah begini. Jadi Isa alaihissalam punya murid 10 orang. Murid utama, murid kekhususan. Nah dari 10 orang ini satu yang berkhianat namanya Yudas. Ya. Suatu ketika Nabi Isa ini udah dikejar-kejar ini. Ya, DPO, daftar pencarian orang, begitu kali ya. Siapa yang bisa dapat dia dapat hadiah. Nah, tertariklah si Yudas ini. Tuan Guru, Nabi Isa, ya, aku minta izin dulu ya keluar pondok kita ini, keluar tempat persembunyian kita ini. Untuk apa? Mencari bekal. Oh boleh, kata Nabi Isa, berangkatlah. Berangkat si Yudas, ternyata dia pergi ke pusat ibu kota membocorkan informasi ini.
Tuan penguasa, ya. Saya tahu itu Nabi Isa di mana. Kenapa? Memang saya pengikutnya salah satunya. Terus mau saya kasih tahu, boleh. Tapi ada duitnya dong. Oh, beres itu mah. Mau berapa? 1M, 10M, 1T, 5T. Tenang aja. Betul ini, betul. Baiklah. Dibawalah pasukan itu. Nah, Nabi Isa sedang mengajar di gua itu, tempat persembunyian itu. Tinggal 9 orang anaknya, anak muridnya. Nah, yang 4 orang tertidur ketika Nabi ceramah. Yang 5 orang terjaga. Di situ Nabi Isa mengatakan, nanti Nabi terakhir yang akan datang itu lahirnya di kota Mekah, meninggalnya di kota Madinah. Nah, kalau kalian berjumpa dengan dia, berimanlah kepadanya. Lagi ceramah tentang itu, tiba-tiba di depan sana ribut. Ya, banyak pasukan. Nah, masuklah Yudas. Ya, sebelum masuk Yudas, sudah, aku permisi ya, Nabi Isa diangkat. Barrofa'ahu, Allah angkat. Menghilang. Masuk Yudas, mana Nabi Isa? Apa kata yang 5 orang ini? Sudah diangkat oleh Allah. Oh, sudah diangkat, nggak ada. Keluar Yudas. Maaf tuan, Nabi Isa sudah nggak ada. Kau Nabi Isa, aku Yudas. Kau Nabi Isa, kami kenal ke orangnya. Makanya kata Allah, subbiha lahum. Diserupakan wajahnya, fisiknya seperti Nabi Isa. Si Yudas ini. Ribut, yang 4 orang ini pun bangunlah dia. Begitu bangun, mana guru kita? Udah diangkat. Di luar itu siapa? Itu si Yudas. Coba tengok. Ini Nabi Isa. Itulah akibat kalau ngaji tidur. Makanya jangan yang tidur. Terlalu kalau tidur. Udah begini saya masih tidur juga. Dikejarlah itu, disalib, diikutlah itu. Terus diikutin. Yang 5 orang ini tenang-tenang saja. Tahu mereka. Itulah orang yang tahu itu. Nah, kemudian yang 5 orang ini sepakat sama keluarganya. Yuk kita pindah yuk, hijrah yuk. Kemana? Ke Mekah, ke Madinah. Hijrahlah mereka. Yahudi pun ada yang ikut. Menetaplah di Mekah selama 460 tahun. 400 sampai 500 tahun lah. Menetap di Mekah. Sebagian di Madinah sebagian. Apa harapan mereka? Mudah-mudahan Nabi terakhir itu lahir dari keturunan kami. Nah, itu diharapannya. Ternyata Nabi Muhammad lahir dari bangsa Arab, suku Quraisy. Apa kata mereka? Enggak mungkin. Mana ada orang Arab jadi nabi? Orang Arab mah nyembah berhala. Nabi itu kalau enggak Yahudi, Nasrani tahu, begitu kata mereka. Makanya mereka menolak. Itu makanya siapa yang ceramah? Ustadz Purba. Oh, bukan kelompok kita, Yahudi. Kalau ustadz bukan kelompoknya, tak mau dia, Yahudi lah itu, Nasrani lah itu. Dengarkan dulu ceramah saya. Kalau menyimpang, langsung tegur, nggak marah saya. Ustadz itu salah, siap. Di mana salahnya? Oke, saya perbaiki gitu. Jangan habis sholat langsung Allahumma lantas jalan. Di sini mah nggak ada, adanya di Amerika. Kebetulan di sana ada komplek Garuda juga, itu masalahnya. Nah, jadi inilah penyebabnya mereka itu menolak Rasulullah. Besar menolak, sebagian besar menolak. Sampai sekarang. Makanya kita nggak boleh cium tangan kepada orang yang menolak Rasulullah. Cium tangan ya akhirnya dipecat loh. Rasa dah. Dusono ya. Kalau mengikuti perkembangan nyambung itu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apalah. Itu nggak wajib kok ya kan. Hakikat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk nih. Udah cinta belum kita sama Nabi? Ini pertanyaannya ini. Iya. Jangan cintanya cuma di mulut. Ya. Seperti di daun talas. Disiram air, pergi airnya. Tak lengket sedikit pun. Jangan begitu pula. Tiap tahun maulid tak ada bekas. 1. Menghidupkan sunnah Nabi. Ini terjemahannya kita baca. Wahai anakku. Nah, ini Nabi berkata kepada Anas bin Malik. Jika kamu mampu pada pagi sampai pada petang hari
tidak ada di kolbumu sifat berkhianat pada seorang pun, maka perbuatlah. Kemudian beliau berkata lagi kepadaku, maka anakku, wahai anakku, itu termasuk sunnahku, dan siapa saja yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku, dan siapa yang telah mencintaiku, maka aku bersamanya di surga. Cakep. Tapi yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini, kan banyak sunnah Nabi. Satu yang disebut di sini, jangan sampai ada dari pagi sampai sore dalam kolbumu itu. Kalau orang kita bilang dalam hatimu itu, jangan sampai ada berkhianat kepada orang lain. Jangan sampai ada kau merasa hebat daripada orang lain. Itu intinya, itu sunnahku yang paling utama, kata para alim ulama. Makanya Abu Bakar Siddiq ini, murid Nabi nomor 1, kalau keluar rumah, pasti dia berkata dalam kolbunya, kalau ketemu orang, pasti orang ini lebih soleh dari saya. Pasti orang ini lebih pintar dari saya. Pasti orang ini lebih baik dari saya. Itulah akhlak sunnah Nabi. Ini enggak. Bajunya nutupin mata kaki. Isbal neraka lu. Saya dong. Enggak boleh begitu. Datang ke masjid yang dicari kekurangan orang. Jeleknya orang. Enggak boleh. Kan ada lagunya Oma Irama. Semut di seberang mata. Di seberang lautan nampak gajah di depan mata, enggak kelihatan. Iyalah nutupin gajahnya. Artinya apa? Kalau kita ketemu orang, dia lebih soleh dari saya, dia lebih berilmu dari saya, enggak usah diucapin, lu kayaknya lebih berilmu, enggak usah. Dalam kolbu aja. Nah, inilah sunnah Nabi. Kalau kita udah bisa begitu, bersama Nabi di dalam surga. Amin ya Rabbal. Gak boleh sombong itu artinya. Ya. Yang kedua, mencintai Nabi melebihi segala sesuatu. Ini ayatnya, ini terjemahannya. Katakanlah hai Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah mewah tempat tinggal kamu lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, daripada cinta kepada Rasulullah, dan daripada cinta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, ini jadi kemelekatan dalam kolbu. Nah, itu kemelekatan ini judulnya. Jangan salah memikirkan dan mencintai di pikiran kita, di kolbu kita. Jangan sampai salah. Artinya kita lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya, itu sampai salah. Ini. Jangan sampai kita menomorsatukan bapak, anak, saudara, istri, suami, kekayaan, bisnis, rumah mewah. Jangan sampai, tapi jadikan itu nomor 2. Ya, di bawah dia. Peringkat kedua. Peringkat pertamanya apa? Menomorsatukan kemelekatan dalam pikiran dan kolbu kita, Allah, Rasulullah, jihad di jalan Allah. Harus itu. Tiada hari tanpa memikirkan dakwah. Masjid bagaimana supaya dakwah ini jalan. Tiada hari kecuali selalu berada pada syariat Allah. Tiada hari selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemelekatan namanya, itu cinta. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, jangan kau taruh harta kekayaan dunia di kolbumu, tapi taruhlah itu di tanganmu. Kemudian letakkanlah Allah, Rasul, jihad di kolbumu. Letakkanlah kematian di pelupuk matamu. Wah, itu dalam itu. Itu udah kajian di atas sufi, namanya ihsan. Kita ini dunia masih di dalam kolbu. Apa contohnya Ustaz? Punya motor baru, parkir di parkiran. Kegores, marah-marah kita. Siapa ini yang gores motor saya ini?
Nggak tahu dia. Ini kan belum lunas. Nah, begitu. Begitu. Karena dia cinta sama motornya yang MN Max itu. Yang lampunya di belakang itu. Warnanya agak hijau-hijau dikit. Itu berarti dia masih melekat. Masih melekat. Kalau yang sudah tidak melekat, ngegores. Ya wajar, namanya juga di parkiran, banyak orang parkir, wajar. Udah biasa aja. Kalau mau nggak kegores, taruh di kamar, diselimutin, nggak usah pakai. Nah itu tahan itu. 10 tahun pun nggak apa-apa dia. Nah itulah itu. Jadi hati-hati kemelekatan di sini. Jangan sampai yang melekat dalam kolbu kita selain Allah, selain Rasul, selain jihad. Jangan sampai. Yang melekat di depan itu adalah Allah, Rasul, jihad. Itu baru cinta sama Nabi. Nah, ini terus terang aja, maaf ini memang berat emang. Ibu punya uang 100.000, pecahan 10.000, hilang 1 lembar. Si ibu cari, karpet dibukain semua, mana tahu nyelip. Pakaian dilupain satu-satu, barangkali laci-laci dibuka, hilang 10.000, masih punya 90.000, tapi begitu repotnya dia. Itu melekat namanya. Jadi jangan sampai melekat di kolbu sampai di pikiran itu, kecuali hanya Allah, Rasulullah, jihad nih dakwah ini. Itulah yang harus kita perjuangkan itu. Oke, taib ya. Yang ketiga, berharap untuk dapat melihat Nabi dan rindu berjumpa dengannya. Nih, orang yang rindu pasti dijumpa nanti. Di antara umatku yang paling mencintai aku adalah orang-orang yang hidup setelahku, nggak pernah ketemu. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku, walaupun menebus dengan keluarganya dan hartanya. Jadi harus tumbuh. Makanya rajin-rajin salawat kita. Bayangkan makam Nabi itu. Aku rindu ya Allah. Semoga nanti engkau pertemukan dengan junjunganku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, kemudian banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, jadi Allah pun berselawat, Nabi pun berselawat. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana selawat Allah kepada Nabi, Ustaz? Nih, perhatikan. Ketika Mi'raj, Rasulullah itu tersungkur duduk ya di hadapan Allah membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu yang dibaca Nabi. Langsung Allah menyambut, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah sholawat Allah kepada Nabi. Artinya apa? Anugerah. Itu Allah berselawat kepada Nabi, artinya anugerah. Nah, kemudian malaikat berselawat. Nah, di antaranya yang kita sering dengar, salawat Jibril. Ayo coba sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dah, adapun ya habibi, itu bukan salawat, itu tambahan pengarang itu. Untuk supaya enak didengar. Tapi salawatnya sampai itu. Dan malaikat-malaikat lain juga berselawat. Makanya kata Allah, hai orang yang beriman, berselawatlah atas Nabi, ucapkan salam sejahtera. Artinya kalau berselawat itu jangan buntung. Yang buntung itu begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah itu kurang, itu lengkap dia, Allahumma sholli wa sallim. Nah itu ala sayyidina Muhammadin
Atau ala habibina Muhammadin wa ala ali habibina Muhammad. Nah, itu jadi lengkap dia. Sallu dan salim. Itu dibaca. Kalau kita pernah baca salawat Nabi sebanyak 1 miliar kali seumur hidup, insya Allah nanti kita berada di ring 1 di surga Firdaus. Macam mana ngitungnya Ustaz? Ya hitung aja, habis sholat 100, 5 kali sholat 500. Di motor baca selawat, di mobil baca selawat. Jangan bengong di motor. Ayam saya bengong mati kemarin. Selawat, banyak-banyak baca selawat. Ibu sambil masak bu, gendong anak, salawat lah. Sallallahu ala Muhammad. Atau yang lain, Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Boleh Ustaz, boleh. Ini salawat itu kan doa, redaksinya terserah. Nah, itu jangan gendong anak cubit-cubitan, oi senggol-senggolan. Udah besar tukang nyubit orang tuh anak. Salawat. Nah ini ya bukti cinta kepada Nabi. Kemudian yang kelima, mencontoh akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian semua. Itu bunyi tuluk. Tuluk itu terbit. Lewatkan sedikit baru suruk kok. Ya. Apa itu mencontoh akhlak Nabi? Nih begini. Meneladani Nabi artinya mencocok-cocokkan. Apakah akhlak saya sudah mendekati akhlak Nabi? Enggak usah persis lah. Apakah ibadah saya sudah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi? Apakah akidah saya sudah sesuai dengan yang diajarkan Nabi? Apakah gaya hidup saya sudah sesuai dengan yang diarahkan Nabi? Itu namanya menteladani, mencocok-cocokkan. Makanya be the best. Apa itu? Be the best. Tapi ingat, akhlak before everything. Wow, keren ya. Apa artinya? Enggak tahu. Ini artinya. Jadilah orang yang terbaik dengan mengedepankan akhlak dari apapun. Jadi orang yang baik itu adalah mengedepankan akhlak dari apa saja. Makanya ada pepatah orang-orang tua dulu, adab dulu baru ilmu. Percuma ilmu banyak kalau tak beradab. Kenapa? Karena zaman kita sekarang ini coba perhatikan ya, luar biasa. Nih, zaman kita sekarang inilah. Gelar semakin tinggi, tapi akal sehat semakin rendah. Betul? Gelarnya itu di belakangnya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S mambo. Di depannya profesor, doktor, semua dimasukin. Semua hebat kali gelar kawan nih. Tapi akal sehatnya rendah. Kan kacau itu begitu. Cetek akal sehatnya. Itu kenyataan. Traveling kemana-mana tapi tidak kenal sama tetangga. Jalan-jalan kemana? Ke Korea, ke Amerika, ke Tegal, ke Payakumbuh. Tapi tak kenal sama tetangga sebelah. Nah, itulah akhlak zaman sekarang. Penghasilan makin meningkat tapi ketenangan jiwa tidak didapat. Banyak duitnya, nomor serinya tak ada duitnya, saking banyaknya. Tapi tak ada ketenangan di kolbunya. Garing. Nggak ada ketenangan. Di rumah tangga pun tak ada ketenangan. Padahal duit banyak. Dikejar-kejar KPK pula dia. Kalau nggak dimintai THR sama orang-orang.
Kalau kita kaya kan orang datang ngaku saudara. Nah, pengobatan semakin canggih tapi kualitas kesehatan semakin memburuk. Ini zaman sekarang. Canggih pengobatan. Tapi kualitas kesehatan semakin memburuk. Kenapa? Ya kualitas makanan kita pakai zat kimia semua. Pakai jam tangan mahal tapi tidak pernah tepat waktu. Jam tangannya apa namanya? Rolex apa? Rolex tuh. Sampai gini dimakainya. Apa kabar? Aku baik kabarnya. Begitu. Saking mahalnya itu jam. Tapi tak pernah tepat waktu. Itulah akhlak zaman sekarang itu. Apalagi Ustadz, semakin banyak teman di dunia maya, tapi tidak punya sahabat sejati di dunia nyata. Followernya banyak, 5 juta, tapi tak pernah punya sahabat di dunia nyata. Nabi itu punya sahabat Nabi itu. Kenapa? Sahabat sama teman beda. Kalau teman, kita lagi sukses, dia teman. Kalau sahabat, mau sedang sukses, mau sedang susah, tetap bersahabat. Itu yang jarang. Milikilah satu sahabat, satu aja. Tapi betul-betul kita bersahabat ya iya. Kau susah, kau tolong. Aku susah, kau tolong. Aku senang, kau dapat. Kau senang, aku pun dapatlah. Begitu. Itu sahabat tuh. Tak ada kita zaman sekarang ini. Iya, apalagi pertemanannya karena partai. Nanti dia pas ini partainya bergabung sama ini. Enggak mau, begitu sama ini bergabung. Begitu yang terjadi. Semua. Kemudian ilmu semakin tersebar, tapi adab dan akhlak semakin memudar. Kayak tadi, kurang apa keilmuan zaman sekarang? Gampang didapat di Mbah Google itu. Ada semua. Tapi akhlak semakin memudar. Belajar semakin mudah, tapi guru semakin dibuat rendah. Tak dihargai gurunya. Zaman dulu kita takut sama guru, Pak. Bu, di parkiran ada sepedanya guru, takut kita dekat-dekat pun. Zaman sekarang guru takut sama santri, sama murid. Kenapa? Ku pecat kau, kata bapaknya. Begitu, Pak. Inilah akhir zaman. Teknologi semakin canggih, tapi fitnah dan aib semakin tersebar. Sedikit-dikit posting, kirim, tersebar akhirnya fitnah itu. Apalagi sekarang ini masalah Ba'alawi, rame. Entah siapa yang benar, kita tunggu aja lah. Begitu. Kemudian sibuk mengatur waktu untuk berjumpa, tapi saat ketemu sibuk bermain HP semua. Begitu. Ini akhir zaman. Nah, oleh karena itu, apa itu akhlak? Akhlak adalah sifat, tabiat, perangai, tingkah laku, dan kebiasaan yang tertanam dalam diri seseorang yang dapat mengeluarkan perbuatan dengan mudah tanpa ada paksaan. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Itulah akhlak. Ada akhlak yang ada akhlak yang karimah. Baik. Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling baik akhlaknya, disebutkan dalam hadis An Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Adalah Nabi itu manusia paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Aisyah pernah ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Makanya ulama mengatakan Nabi itu Al-Quran jalan. Karena Al-Quran semua ya terdapat pada diri Nabi yang diimplementasikan dalam akhlakul karimah. Itu. Karena itulah Nabi diutus untuk mengadakan perbaikan akhlak. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Yang ada hadisnya sholihal, bukan makarima. Makarima itu menteri. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Itu yang ada hadisnya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan perbaikan akhlak. Cuma pertanyaannya Bapak Ibu,
Mengapa akhlak kaum muslimin semakin hari semakin memburuk? Padahal maulid di mana-mana sekarang. Ayo temanya itu, mari kita meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah itu adalah idolaku. Tapi nggak ada perubahan. Sebab semua itu hanya sekedar slogan-slogan. Temanya bagus-bagus slogannya. Nggak ada perubahan di masyarakat. Apalagi di pejabat, ada makin parah pun kau tengok. Kenapa? Karena tidak mencontoh bagaimana cara Nabi merubah perilaku jahiliyah menjadi akhlakul karimah. Ini yang nggak dicontoh. Caranya itu yang harus kita contoh. Kalau mencontoh akhlaknya berat. Tapi cara Nabi merubah itu macam mana? Itu yang kita contoh. Baru nanti ada perubahan. Nah, ternyata cara Nabi SAW memperbaiki akhlak itu diawali dengan perbaikan akidah. Itu kata kuncinya. Diberesin dulu akidah kita ini, otomatis akhlaknya yang akan lahir mulia. Oleh karena itu Nabi berdakwah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, selama 13 tahun yang Nabi dakwahkan adalah penanaman akidah. Di Mekah cuman 300 orang yang mau menerima akidah Islam. Tapi pada saat bersamaan di Madinah udah lebih banyak. Kenapa? Tiap tahun dari Madinah itu datang haji ke Mekah, Yahudi, Nasrani yang asli. Di tenda Nabi dakwah, aku ini Rasulullah, ini ayatnya. Masuk Islam, pulang ke Madinah, disebarkan di Madinah. Banyak akhirnya di Madinah. Wahai Rasulullah kaum muslimin, datang ke Madinah, kami sambut. Begitu hijrah akhirnya. Tuh. Sampai di Mekah baru ditanamkan iman. Di Madinah ditanamkan iman. Setelah wafat, beberapa tahun menjelang wafat, baru ditanamkan tauhid. Jadi ada akidah, ada iman, ada tauhid. Beda itu. Kalau akidah untuk orang muslim, kalau iman untuk orang mukmin, kalau tauhid untuk orang muttaqin. Ini kita puasa Ramadan tiap tahun. Hai orang beriman, supaya kamu bertakwa. Enggak ada perubahan. Kenapa? Karena akidahnya enggak paham akidah itu apa. Perhatikan, akidah secara bahasa artinya ikatan. Makanya ada istilah akdun nikah, ikatan tali pernikahan. Secara syariat, akidah adalah keyakinan yang kuat dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Itu akidah itu keyakinan, nggak boleh ragu sedikit pun. Tentang apa keyakinannya? Pertama, tentang adanya wujud Allah yang berbeda dengan makhluk. Anak ada bertanya, Bu, ya, Allah itu ada enggak? Ada. Kalau ada, kok enggak nampak, Bu? Kalau ada harus nampak dong. Allah itu ada tapi enggak nampak, Nak. Enggak masuk akal aku. Begitu kata anak kita sekarang nanya. Gimana jawabnya itu? Kalau kita enggak ngaji. Gini jawabnya. Sini, Nak. Apa ada? Ada apa ya? Pinjam tanganmu. Nah, pegang. Tiup, Pak. Apa itu, Nak? Angin. Ada enggak angin itu? Ada. Nampak enggak, Nak? Enggak. Itu baru angin ciptaan Allah, Nak. Bagaimana Allah yang menciptakan angin, maha tidak nampak. Oh, betul juga. Begitu baru anak kita paham. Tapi kadang-kadang ada anak kita terlalu pintar. Aku bisa melihat angin, Pak. Mana itu? Itu warna merah. Itu bukan angin, bekas kerikan. Merah kan? Ada yang hitam. Tuh, jadi begitu cara jawabnya. Kemudian yakin bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, tempat mengadu, tempat berlindung, tempat meminta. Ada orang berdoa setahun, angkat tangan sampai jatuh. Kok nggak dikasih-kasih ya? Allah itu ada nggak sih? Awas, itu bisa batal akidahnya itu. Karena kata Allah, berdoalah kepadaku, ku ijabah. Nggak ada yang ditolak, asalkan dia penuhi syarat dan rukun doa. Aku sudah penuhi ya Allah, tapi kok nggak dapat ini? Bagaimana nih Ustaz? Kata Nabi, diijabah itu dengan 3 opsi. Pertama, cash and carry. Kita minta, dikasih. Tapi nggak semua orang kayak begitu. Yang kedua, ditukar sama Allah. Kita minta A, dikasih B, C, D. Karena itu yang pantas buat kita. Yang ketiga, nanti di akhirat dikumpulkan doa kita semua. Nih punya kamu.
Ini amal siapa? Amal kau lah ini. Enggak pernah aku beramal begini ya Allah. Ini doa-doamu dulu waktu masih di Cipondoh yang belum kukabulkan. Sekarang ku kasih semua sama kau. Apa kata dia? Ya Allah, kalau tahu aku begini, tiap hari aku berdoa. Tuh. Jadi enggak boleh ragu. Pasti diijabah. Nanti di akhirat paling banyak. Tuh adik-adik. Enggak boleh doa begini. Ya Allah, aku minta kayak kemarin aja ya Allah. Kayak kemarin. Enggak boleh. Diulang lagi permintaan itu yang sama, nanti dapatnya sama. Nggak boleh SDA sama dengan yang di atas, nggak boleh. Nah kemudian adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Saya kemarin ngisi pengajian Bintaro sektor 3 ke Podang, Camar. Ustadz, ada nggak azab kubur? Ada. Memang Ustadz pernah masuk kubur? Belum. Nah gitu kan. Kok Ustaz yakin? Yakin karena Islam mengajarkan akidah, yakin adanya azab kubur, nikmat kubur. Itu ketika fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam kata Nabi, berlindung dulu kau. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Kan ada itu, ada beberapa redaksi dia. Tuh enggak boleh ragu. Ada adanya akhirat, surga neraka, ada enggak? Ada. Kamu pernah ke neraka, ke akhirat? Belum. Kok yakin? Akidah Islam mengajarkan. Gitu. Nah, apabila ragu, salah satunya batal akidahnya. Kalau sudah batal, akhlaknya jelek. Nah, yang paling penting ini, wajib yakin bahwa Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanya Islam. Ada yang bilang begini, Ustaz, jangan gitu dong ngomongnya. Emang kenapa Pak? Nanti agama lain tersinggung Ustaz. Lalu bagaimana bilangnya Ustaz? Bilang gini Ustaz, semua agama sama, semua agama benar, semua agama baik, batal akidah Bapak. Saya bilang. Nggak boleh. Lalu bagaimana agama mereka? Kita katakan lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh kita katakan semua agama sama. Sekarang pun lagi disebarkan itu. Ini bagian akhir. Akidah dan akhlak itu seperti dua sisi mata uang. Uang 1.000 bekas kerikan itu Bu, sebelah gambar apa? Nggak pernah diperhatikan kan? Ini saya kasih tahu. Sebelah gambar angklung, sebelah tulisan 1.000 dan gambar Garuda. Kalau ada duit cuma sebelah aja gambarnya, yang sebelah nggak ada, pasti duit itu nggak laku. Duit mainan. Begitupun kalau ada orang, nih perhatikan, kalau akidah orang itu lurus, pasti akhlaknya mulia, itu udah pasti. Dan sebaliknya, apabila akidahnya bengkok, pasti akhlaknya bobrok. Rumus itu. Nah, ada orang kelihatannya alim banget, soleh banget, bahkan dipanggil Habib, rajin ke masjid. Nggak taunya duit masjid 10 juta ditilep sama dia. Nggak nyangka ya. Tapi kan dia ustadz, dia kan haji, itu tandanya akidahnya bobrok. Kalau akidahnya bener, nggak mau dia. Kenapa? Takut di kuburan disiksa, takut di akhirat disiksa. Itu kuncinya di situ. Nggak berani dia macam-macam. Ustadz yang akidahnya benar pun nggak berani dia. Ini terjadwal Jumat pagi-pagi masjidnya kecil, tiba-tiba ditelepon, ditinggalnya yang kecil, dia pergi yang lebih besar. Kenapa? Harapannya amplopnya gede. Dia pergi pakai mobil. Pas begitu pulang, 4-4 pecah ban mobilnya. Dia buka amplop, tekor dia. Tahu rasa loh, saya bilang. Itu ingkar janji dia. Itu akhlaknya rusak itu. Banyak begitu, na'udzubillahi min dzalik. Kalau kata orang Medan, amit-amit jabang bayi. Ojo nurun kambe anak putuku. Kata orang Medan. Bahasanya bahasa Jawa. Yang ngomong orang Medan, wesedan sekalian lah. Nah, namun akhlaknya rusak, itu bukti akidahnya rusak. Kesimpulan, cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan terletak pada acara seremonialnya, bukan. Wah, bikin macam-macam tiap tahun, bukan di situ. Nah, tetapi sejauh mana kita mempelajari sunnah-sunnahnya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlakul karimah. Oh, itu baru. Dia ngaji, dia belajar,
dia amalkan, dia buktikan. Tuh baru cinta sama Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ngaji itu nggak perlu panjang-panjang Pak, biar pendek masuk semua. Daripada panjang masuk separuh kan nggak enak ya. Ngaji tuh, biar pendek masuk semua udah. Masih ada suruk masih ada.